Lagi rame nih, Hotman Paris semprot pernyataan Ahok yang akan menjelaskan semua yang ada di Pertamina yang lagi saat ini lagi rame. Baik, saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya juga minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap, saya sedang membantu. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun, apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lo? Lu nggak ada apa-apanya kok. Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini, Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat, Hotman Paris. Napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus yang lu pegang. Kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat, Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar, Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap. Ya, gue pengacara asli, berpikir pakai otak. Ya, Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Ya, makasih. Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab, Ahok. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, oh Pak Ahok ini keren, buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Ya. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok. Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau fokus daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti, Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudahlah, sudah ayo ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, sudah serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya.
Ahok, saya kasih tahu ya, kamu nggak perlu ngotot, karena kamu ini adalah komisaris, gajimu juga itu miliaran. Kamu harusnya nggak perlu ngotot seperti itu. Ngotot yang kamu lakukan adalah ngotot melakukan pengawasan, jangan sampai terjadi maling di dalam Pertamina. Kamu ngotot-ngotot seperti itu nggak ada gunanya. Lalu apa fungsinya kamu? Ahok katanya tidak pernah takut kalau misalkan opsi dipanggil oleh Kejagung, dia akan hadir dan memberikan keterangan. Ya bagus dong, itu namanya kesatria ya. Kalau memang itu terjadi, Ahok tidak takut, bagus gitu. Saya setuju dan sepakat itu. Terus Ahok dalam videonya pun berapi-api mengatakan ini bahkan seperti kerasnya Ahok terlihatan gitu ya. Emang kan gaya bicara Ahok kayak gitu, jadi gak usah kaget gitu ya bahwa Ahok seperti marah. Ya memang gitu. Ahok emang kayak gitu dari dulu juga. Nah, intinya di sini ya kita sepakati dulu bahwasanya kita harus membongkar sampai ke akar-akarnya ini kasus, bener gak? Ya supaya apa? Supaya ini orang-orangnya siapa saja sih sebenarnya yang terlibat, kan gitu bro. Ya. Dari 2020 katanya Ahok pernah mengatakan si ini gitu kan, pernah diprotes sama DPR. Oke. Terus apakah suara Ahok itu ada lagi setelah itu? Kan itu jadi pertanyaan juga tuh, kenapa kok gak ada suaranya lagi ya? Benar gak? Kalau semisalkan Ahok mau membongkar, ya bongkar aja pada waktu itu. Dan ingat ya, Ahok tidak dipecat dari Pertamina, ya, dari dulu aja dipecat dari Komut gak ya. Dia itu mengundurkan diri karena menjadi tim sesnya Pak Ganjar. Begitu, gak ada yang mecat Ahok. Ada yang tahu nggak ini? Puasa-puasa Pak Ahok bongkar aib negara. Jadi Pertamina aibnya dibongkar sama Pak Ahok nih. Banyak menteri sama DPR ketar-ketir sama Pak Ahok nih. Ada yang menarik dari pernyataan Ahok ini. Tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya, maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata untuk membersihkan negeri ini dari para tikus-tikus. Itulah pernyataan Pak Ahok. Banyak netizen yang menyemprotnya. Dia akan membongkar semua yang ada di Pertamina, masalah di Pertamina. Netizen pun mengomentari pernyataan tersebut dengan pedas. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.